Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Asyrafuna wa nabiyyuna Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak dan Ibu sekalian, para jamaah Masjid Al-Muhajirin yang Allah muliakan, shaimin dan shaimat yang berbahagia, khususnya tentu para sesepuh pimpinan Dewan Kemakmuran Masjid Al-Muhajirin di Komplek Nuansa Valley Regency, serta para tokoh sekalian, ada pimpinan atau ketua RW atau ketua RT dan para tokoh bapak dan tokoh ibu semuanya. Pertama, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masuk ke malam yang ke-11 ya. Hafal banget nih. Malam yang ke-11. Jadi kita sudah meninggalkan fase pertama Ramadan. Kita masuk ke Al-Ashra Al-Awsat, 10 kedua. Nanti diakhiri dengan Al-Ashra Al-Akhir, 10 terakhir di bulan suci Ramadan ini. Hadirin sekalian, Bapak Ibu yang Allah muliakan, tentu Ramadan ini bagian dari suguhan Allah kepada kita semuanya, atau mekanisme ilahiyah yang Allah berikan kepada kita dalam membersihkan diri kita, menyucikan diri kita. Disebutkan dalam hadis Nabi ada 3 mekanisme yang rutin Allah berikan kepada kita, di samping cara-cara mekanisme yang lain-lain dalam rangka membersihkan manusia dari keburukan, dari dosa, dari maksiat, sehingga makin hari manusia makin baik, makin bersih menghadap Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis Nabi, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahunna. Adalah salat 5 waktu, dari salat ke salat berikutnya, dari subuh ke zuhur, ke asar, ke maghrib, ke isya. Itu mekanisme harian. Kemudian yang kedua, mekanisme mingguan, wa jumu'atu ila jumu'ati, dari hari Jumat ke Jumat berikutnya. Jeda 1 minggu, itu mekanisme mingguan. Allah tidak menyebut mekanisme bulanan, tapi yang ada harian, mingguan, langsung tahunan. Wa ramadhanu ila ramadhana, dan dari Ramadan ke Ramadan berikutnya. Ternyata di situ ada proses mukaffirat, ada proses takfir, proses pembersihan dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada saat seseorang, tentu kemungkinan perilakunya kan baik dan buruk. Ketika ada yang buruk, dari antara zuhur ke asar, asar dihapus gitu. Itu mekanisme yang harian. Mekanisme yang mingguan, dari Jumat ke Jumat. Mekanisme yang tahunan, dari Ramadan ke Ramadan. Ini mekanisme yang teragung. Mekanisme yang paling tinggi, yang paling besar, karena di Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menghadirkan beragam kebaikan kepada manusia, beragam
anugerah kepada manusia, anugerah yang tentu bermanfaat di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Itulah Ramadan. Oleh karena itulah Rasulullah menggambarkan saat datang Ramadan dengan sebuah gambaran yang ideal. Atakum syahrul Ramadan. Datang kepada kalian bulan suci Ramadan. Syahrun mubarak. Bulan yang penuh keberkahan. Penuh keberkahan. Kemudian iftaradallahu alaihi siyamahu. Di bulan ini Allah mewajibkan atas kalian berpuasa. Kemudian dihadirkan sejumlah sifat Ramadan yang sama dengan hadis-hadis yang lain. Futihat abu-abu jannah, dibuka pintu-pintu surga. Wa ughliqat abu-abu niran, ditutup pintu-pintu api neraka. Wa ughliqat wa subirati syayatin. Setan pun diborgol ya, diborgol. Kemudian fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Di bulan ini ada satu malam yang nilainya lebih hebat daripada 1000 bulan. Ini sekarang Allah muliakan, tentu kita harus menyambutnya dengan baik. Ramadan ini, mudah-mudahan Ramadan ini menjadi anugerah besar bagi kita semuanya, sehingga kita hadir menjadi manusia yang naik derajatnya di mata Allah Subhanahu wa taala, dan derajat tersebut disebutkan di dalam ujung surat Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun. Supaya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujungnya adalah takwa. Nah, ini sekali Allah muliakan, tentu ketika ujungnya adalah takwa, takwa ini dibahas oleh sejumlah ulama dulu dan sampai sekarang. Imam Khattab menyebut takwa itu engkau berjalan di atas lorong jalan yang sempit, kiri kanannya banyak duri. Kemudian apa yang bisa kita lakukan? Tentu sangat amat hati-hati, sangat teliti. Khawatir ada kesalahan sedikit akan tertusuk duri. Itulah takwa, kehati-hatian. Gambaran psikologisnya seperti itu. Tetapi para ulama menyebutkan takwa adalah sebuah kondisi di mana kita siap melaksanakan perintah Allah, siap menghindari larangan Allah. Itulah takwa. Situasi ini terjadi pada jiwa seseorang, tentu ini jiwa yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang Allah muliakan, inilah definisi takwa yang paling umum, disebutkan secara lebih lugas oleh para ulama. At-taqwa al-imtithalu bi awamirillah wal istinabu an nawahihi. Takwa adalah kesiapan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan kesiapan untuk menghindari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum lebih lanjut, saya ingin cerita larangan dan perintah. Berat mana di mata manusia? Berat larangan, berat perintah. Kalau perintah itu fi'lu syai'. Perintah itu mengerjakan sesuatu. Ketika kita diperintahkan sholat, kan kita mengerjakan sesuatu. Ada effort, ada energi yang keluar, ada ikhtiar, ada usaha yang berlaku. Meskipun tentu usahanya ringan-ringan saja. Ringan-ringan saja. Karena urusan-urusan yang diwajibkan itu semuanya ringan. Salat subuh 2 rakaat ringan kan, dibanding salat tahajud yang sunnah 11 rakaat. Pahalanya gedean 2 rakaat daripada 11 rakaat. Sebab yang 2 hukumnya wajib, yang 11 hukumnya sunnah. Gitu kan? Sikap yang pun berbeda. Yang 2 sikapnya lebih bergegas. Yang 2 ya rada nyantai, gak masalah. Jangan terbalik, ya harus proporsional. Jangan sampai ketika salat tahajud nangis gitu. Ketika salat subuh ngantuk gitu. Itu kan tidak proporsional gitu. Mengapa tidak proporsional? Kalau dua-duanya nangis boleh, nggak masalah. Tapi kalau salat tahajudnya nangis, salat subuhnya ngantuk, tidak proporsional. Mengapa? Karena yang satu sunnah, yang satu wajib. Mestinya salat tahajud itu justru sebuah salat, rangkaian salat yang dilaksanakan, kemudian puncak khususnya di salat subuh, kan begitu.
Seharusnya puncak khusyuk salat subuh itu seharusnya salat subuh menjadi puncak khusyuk, malah ngantuk. Ini tidak proporsional. Kalau begitu situasinya salat tahajudnya dikurangi, atau salat subuh salat tahajud dikurangi atau disiapkan lebih baik. Kalau ingin salat tahajud kemudian tidurnya baru jam 11, ya rumit lah gitu. Salat tahajud mau tahajud tidurnya jam 11 rumit kan gitu. Sulit gitu. Karena tahajudnya jam 2 kan. Jam 2 tidur baru jam 11, kurang lah. Makanya supaya tahajudnya kokoh, subuhnya pun lebih kokoh lagi, ya tidurnya diatur. Tidurnya jam 9 udah tidur. Jam 10 udah tidur. Jam 2 itu bangun sudah kokoh kan. Kalau jam setengah 12 habis nonton bola, CTI dan lain-lain, sulit tahajudnya kan gitu. Nah, jadi tahajudnya dikelola dengan baik, diproporsionalkan. Dengan cara ya tidurnya diawalkan, atau kalau tidurnya agak terlambat, tahajudnya diakhirkan sedikit. Tahajudnya yang asalnya katakanlah 11 dikurang jadi 5 atau 3 saja. Supaya subuhnya mantap, jangan terbalik gitu kan. Tadi sekalian. Jadi sekali lagi urusan-urusan yang wajib itu ringan dibanding urusan-urusan yang sunnah. Tetapi kualitasnya lebih dahsyat, luar biasa. Tadi sekalian Allah muliakan. Sekali lagi, mari kita kokohkan di Ramadan ini satu situasi di mana kita semakin mengokohkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi, tadi saya ingin membahas antara perintah dan larangan, berat mana gitu kan? Nah, perintah itu melaksanakan sesuatu, ada effort, ada ikhtiar. Surah salat subuh harus sholat. Harus bangun subuh, harus wudhu, dingin. Begitu kan? Itulah perintah. Adapun larangan itu meninggalkan sesuatu. Tinggalkan cicing begitu. Jadi berat mana larangan dengan perintah? Berat perintah kan sebetulnya. Tapi semua orang atau banyak orang cenderung mengatakan berat larangan. Padahal larangan mah tinggal cicing. Itu kan jangan maksiat, diam. Tidak ada sedikit. Tidak ada satu kalori pun energi yang keluar. Diam aja kan gitu. Ya, dilarang mencuri, diam. Dilarang berzina, diam. Dilarang berbuat buruk, diam semuanya. Nggak ada sedikit pun energi yang keluar. Jadi hakikatnya kata para ulama, antara fi'lul amri dan al-imtina anin nahyi, atau melaksanakan kebaikan, melaksanakan perintah-perintah dari Allah, dibandingkan dengan menghindari larangan, itu lebih mudah menghindari larangan. Nah, ini harus dipahami oleh kita. Jangan sampai kita terjebak oleh jebakan-jebakan kita mengatakan menghindari larangan lebih sulit daripada mengerjakan perintah. Padahal hakikatnya menghindari larangan lebih mudah dibandingkan dengan melaksanakan perintah. Karena perintah itu ada energi yang keluar karena mengerjakan sesuatu. Ada larangan, dia adalah meninggalkan sesuatu, jadi tidak ada sedikit pun gerak langkah kita, usaha kita sama sekali kecuali diam. Itulah larangan. Nah, takwa adalah kesiapan kita mengerjakan perintah-perintah Allah dan menghindari semua larangannya. Al-imtithalu bi awamirillah wal ijtinabu an nawahihi. Jadi melaksanakan perintah-perintah Allah dan kemudian meninggalkan segala larangan-larangan. Ada bahasan lebih jauh. Mumpung Ramadan kita bahas lebih jauh. Di takwa itu ada 2 dimensi ya. 2 dimensi ketakwaan. Lebih lanjut para ulama menyebut 2 dimensi ketakwaan. Yang pertama, takwa itu dimensi yang terkandung dalam takwa. Dimensi yang pertama, dimensi moralitas. Al-bu'dul khuluqi. Jadi moralnya sangat tinggi. Kejiwaannya sangat bersih. Menjadi lebih bersih. Menjadi tinggi dan menjadi lebih bersih. Dia langsung ketika ada urusan-urusan buruk menghindar. Langsung ketika ada hal kebaikan dia cenderung kepada kebaikan tersebut. Ya. Dan dia merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah takwa dalam konteks moralitas. Jadi kalau seseorang sudah hadir dalam dirinya ketakwaan dalam bentuk dimensi moralitas, sederhana saja. Ya, sederhananya tandanya adalah ketika dia sangat amat mudah menghindari keburukan dan sangat amat mudah menghindari melaksanakan kebaikan. Dan dia merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya
Karena merasa dilihat, mudah saja bagi dia untuk melaksanakan kebaikan. Mudah pula menghindari keburukan. Seperti apa contohnya? Namanya perlu ada contoh yang segar. Di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar sebagai khalifah saat itu, ya, Umar melakukan inspeksi keimanan. Gitu dulu ya. Kalau sekarang kan pemerintahan belum ada inspeksi keimanan ya. Baru inspeksi sembako ada. Inspeksi keimanannya belum ada. Baru ada inspeksi sembako. Ini untuk lebaran sembako cukup atau tidak? Alhamdulillah sudah lumayan begitu. Tapi urusan masyarakat Indonesia sudah sholat seluruhnya atau belum? Belum ada kontrol dari pemerintah kan? Nah semestinya negara itu mengontrol. Masyarakatnya gesarolat can gitu kan? Kan tanda negara Islam itu sholat kan diantaranya. Bukan diantaranya. Tanda yang paling pokok Islam seseorang adalah sholat. Paling pokok ya. Tanda paling pokok iman seseorang adalah sholat. Tanda paling pokok keimanan seseorang adalah sholat. Saya cerita ini harus saya ungkapkan karena masyarakat di Indonesia ternyata belum seluruhnya sholat 5 waktu ya. Yang sholat 5 waktu itu baru 39%. Yang sholat 5 waktu selalu jamaah 2%. Yang sholat 5 waktu sering jamaah 7,7%. Ini kelompok orang paling soleh ini. 2 tambah 7,7, 9,7% kan? 2% sholat jamaah, sholat 5 waktu selalu jamaah, 7,7% sholat 5 waktu sering jamaah. Ada lagi sholat 5 waktu tapi jarang jamaah, itu 29,2%. 29,2%. 29 tambah 7,7 tambah 2%, 38,9. Dibulatkan ke atas 39. Sisanya belum sholat 5 waktu. Dirinci 33,8% sering sholat, ya gara-gara kendurian sholat lupa, gara-gara nonton Persib sholat lupa, gara-gara di perjalanan sapa sholat lupa. Nah ini 29 dapat 33,8%. Sering sholat tapi masih ada bolongnya. 26,8% jarang sholat. Sholatnya 1 kali sehari atau seminggu sekali. 0,4% belum sholat. Meskipun ngaku muslim tapi belum. Itulah musim wajib muslim di Indonesia ya. Nanti sekali Allah muliakan, saya ingin cerita. Tentu kondisi ini perlu dirubah. Yakinkan di masyarakat kita, tetangga kita, anak kita, saudara kita seluruhnya sudah sholat ya. Insya Allah sudah mudah-mudahan. Tapi kita khawatir masih ada yang belum. Itu tugas kita untuk mengajak sholat masyarakat kita supaya sholat 5 waktu. Hadirin sekalian, saya ingin lebih lanjut. Jadi takwa itu dimensinya moralitas yang pertama, ya. Dimensi moralitas itu adalah seseorang yang ubudiyahnya sudah kokoh, hubungan sosialnya sudah kokoh, termasuk hubungan dengan materi pun sudah kokoh. Karena seringkali ujian dari ubudiyah pada Allah itu ujian sosial, ya. Orang sudah sholat tapi kuat tidak untuk tidak melakukan penyimpangan materi, kan belum tentu, gitu kan? Orang sudah teriak-teriak anti korupsi gitu. Kuat tidak kalau dia dihadapkan pada amanat keuangan? Jangan-jangan dia anti korupsi karena can aya duit kan gitu. Ketika duit diharapkan jangan-jangan dikorupsi juga kan begitu. Nah, ini hadirin sekalian. Makanya dimensi moralitas sebagai tanda takwa itu sangat penting bagi kita. Saya cerita di masa Umar ingin menginspeksi rakyatnya terkait dengan ketakwaan. Berjalanlah Umar, ketemu beragam orang. Di satu perjalanan dia bertemu dengan pengembala kambing, ya. Pengembala kambing. Kemudian ketika sampai ke pengembala kambing, Umar menggoda. Kebetulan yang mengembala kambing itu anak muda. Kata Umar, ya gulam, bi'ni syatan. Wahai anak muda, jual kepadaku seekor kambing. Jadi dia sedang mengembalakan kambing. Kambingnya ratusan, mungkin ribuan. Umar datang. Dia goda tuh si pengembalanya. Wahai pengembala, jual kepadaku seekor kambing. Saya mau nyembelih kambing ini, buru-buru mau nyate nih. Kata si anak muda tadi, gak bisa. Innaha mamlukah. Ini milik orang lain. Saya hanya seorang buruh. Saya hanya seorang pekerja yang pekerjaannya mengembalakan kambing. Kambing ini punya majikan saya, punya bos saya, bukan punya saya. Saya tidak punya hak menjual meskipun hanya seekor. Satu kan lulus kan gitu, lulus ya. Tapi kan ujian tidak mungkin pertanyaannya satu, ujian mesti 2 minimum pertanyaannya, apalagi esai gitu. Ini esai, pertanyaannya esai ini, bukan multiple choice, bukan. Ya. Kemudian yang kedua ditanya lagi, ya gulam,
bi'ni syatan wa qul li sayyidika akala hadibu. Wahai anak muda, jual kepadaku seekor kambing dan katakan pada majikanmu, kambing hilang dimakan serigala. Selesai urusan. Disuruh menyimpang, diberi alasan yang rasional untuk memberi alasan penyimpangannya. Kira-kira diberi menyimpang, tapi kalau BPK memeriksa nggak ketahuan, kira-kira begitu. Luar biasa kan itu? Ya karena disuruh menyimpang kan, menjual kambing, tapi diberi alasan. Alasannya logis lagi. Ini kambing ribuan. Selama ini dia jujur, jual satu, dibilangin sama majikannya dimakan serigala, hilang satu, selesai. Kan percaya pastilah gitu. Tapi kata dia, tidak. Innaha mamlukah wa aina Allah. Kata anak muda tadi, ini milik orang lain. Kalau begitu urusannya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bukankah Allah Maha melihat? Bukan Allah Maha mengetahui? Bukan Allah Maha tahu apa yang saya lakukan? Kan Maha tahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu. Nah, itulah dimensi ketakwaan. Ini dahsyat ya kalau iman orang-orang sekarang model-model seperti itu. Ya. Dan ujian terberat di kalangan manusia biasanya ujian keuangan. Itu ujian paling berat. Ujian yang lain-lain biasa ya. Tapi kalau seseorang sudah diuji dengan keuangan dan bisa jujur, itu orang hebat, luar biasa. Ketakwaannya teruji luar biasa. Ya. Hadirin sekalian, kalau si penggembala kambing ini kalau ada sekarang ini layak jadi guru besar anti korupsi ya. Kalau masih ada sekarang nih si penggembala kambing padahal kan gitu. Itulah moralitas dalam bentuk sebagai manifestasi ketakwaan. Seperti itulah takwa. Hadir dalam diri seseorang merasa Allah Maha melihat dia. Yang dia lakukan, yang dia kerjakan seluruhnya atas dasar lillahi ta'ala, dan dia merasa bahwa Allah melihatnya dan dia tidak menyimpang karena Allah melihatnya. Itulah dimensi moralitas dari ketakwaan. Satu ya. Ini sekalian Allah muliakan. Yang kedua, dimensi profesionalisme. Ternyata ketakwaan tidak cukup dengan dimensi moralitas, ya. Tapi mesti dilengkapi dengan dimensi profesionalisme. Supaya ketakwaan ini melahirkan kesejahteraan, melahirkan rasa aman, melahirkan kebaikan. Gitu kan? Jadi ternyata orang yang bertakwa dituntut tidak saja bermoral tinggi, berakhlak mulia, tapi juga punya keahlian mengelola alam semesta ini. Gitu kan? Punya keahlian mengelola alam semesta. Jangan sampai kita sebagai kaum muslimin punya kekayaan banyak di negeri ini, di negeri muslim, tapi yang menikmati orang-orang luar. Karena kaum muslimin di negeri ini tidak cakap mengelola kekayaan negaranya. Ini bahaya ya. Ya, ada nikel orang lain, ada minyak bumi, batu bara orang lain, macam-macam lah. Kalau bahas agak panjang nggak bahas. Nanti dituduh ngebahas politik lagi. Tidak. Ini membahas urusan moral, karena agama pun atau negara pun perlu orang yang moral dan profesional sekaligus. Hadirin sekalian ya. Ya ini untuk menggoda aja, di sini ada dosen ITB, ada intelektual nih, saya menggoda saja. Coba apa jawabannya? Mengapa di Indonesia kurang pekerjaan, banyak pekerja? Sementara di Korea Selatan, mengapa di Korea Selatan lebih banyak pekerjaan, kurang pekerja? Sehingga imporlah tenaga kerja dari luar kan, termasuk dari Indonesia kerja di Korea. Apa sebabnya? Ada kaitan dengan dimensi yang kedua tadi. Nampaknya kita belum sampai pada kecakapan mengelola kekayaan negara, sehingga tidak ada denyut ekonomi, tidak ada atau sedikit proses produksi, gitu kan? Karena orang Indonesia ya hobi menjual barang-barang mentah, minyak atah, batu bara atah, nikel atah, besi atah jual, gitu. Itu masalahnya kan gitu. Apa salahnya? Ada salah gitu. Mengapa? Karena kalau yang mentah-mentah dijual tidak ada proses, tidak ada proses produksi, akibatnya banyak pengangguran, gitu. Coba kalau besi diproses dari mulai hulu, tengah, hilir, tidak dijual kecuali sudah jadi mobil, tidak jual kecuali sudah jadi komputer, tidak jual kecuali sudah jadi HP, jadi chip, gitu kan? Nah, melakukan proses produksi dari mulai hulu, tengah, hilir, itu kan denyut ekonomi luar biasa. Tenaga kerja terbuka kan? Jadi kalau sekarang kan ambil dari bumi jual kan sekali, salangkah kan gitu. Jadi kalau ambil dari bumi terus dipabrikasi, diolah terus gitu. Berapa juta tenaga kerja di sini bisa terserap, gitu kan? Nah ini ternyata perlu kekuatan kebaikan masuk ke ruang, kekuatan ketakwaan masuk ke ruang
ke ruang politik, ke ruang pemerintahan. Maksud juga kan ke situ. Makanya kata Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau saja penghuni sebuah negeri, penghuni sebuah kawasan beriman dan bertakwa dengan dua dimensi takwa, moral dan profesional. Begitu kan? Nah, dengan iman dan takwa tadi semacam tadi, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh, maka akan kami bukakan pada mereka keberkahan dalam bentuk kesejahteraan, kekayaan, rasa aman dari langit dan dari bumi, gara-gara iman dan takwa. Tapi takwanya harus punya dua dimensi tadi, gitu ya. Kira-kira begitu, ini godaan untuk dosen ITB ini, supaya membangun visi pada anak-anak didiknya seperti itu ke depan. Tadi sekali yang Allah muliakan. Jadi mudah-mudahan insya Allah ya, secara lambat tapi pasti, selambat apapun menuju kebaikan yang kita inginkan ke depan, kebaikan skala pribadi, skala sosial, skala negara, tentu saja ada kaitannya dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang takwa pada Allah, Allah akan memberikan solusi dari persoalan yang dihadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki dari Allah yang tidak dia sangka-sangka. Itulah takwa. Tentu takwa yang diterangkan seperti tadi. Takwa dengan kesiapan melaksanakan perintah dan kesiapan menghindari larangan dengan dua dimensi, yaitu profesional dan moralitas. Begitu ya, insya Allah. Mudah-mudahan itulah takwa yang kita inginkan, sehingga Ramadan menghasilkan ketakwaan. La'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Demikian yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.